Kita belajar, mengkaji, nanti ustadz menjelaskan. Kita bukan ikut ustadznya, bukan ikut dai-nya, tapi ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut hujjah, keterangan, nas yang sahih. Bukan ustadz yang kita ikut, bukan syekh yang kita ikut, bukan imam, bukan. Yang kita ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita wajib ikut. Makanya agama Islam ini agama ilmu, agama hujjah, agama dalil. Enggak ada kita harus imam baiat kepada, enggak ada. Baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga enggak punya pemimpin, enggak punya imam, kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu imam kita. Kita wajib mengikuti. Dalil sudah jelas Quran, sudah jelas di sunnah, tinggal ikut kita. Bukan seperti yang ada sekarang ini, kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Gak boleh kita ikut. Ini memecah belah kaum muslimin yang ada sekarang ini. Dibaiatlah imamnya, dibaiatlah syekhnya, dibaiatlah gurunya. Gak boleh dalam Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Agama Islam, agama dalil. Agama Islam, agama ilmu. Dan agama Islam ini sudah sempurna. Gak ada satupun dari agama Islam ini yang tertinggal. Artinya seluruh syariat Islam ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan lengkap. Makanya kita nggak boleh dalam beragama ikut-ikutan, mengikuti orang banyak, mengikuti orang lain. Sebab kita nggak boleh dalam beragama ikut orang kecuali dengan dalil. Mana dalilnya, mana dalilnya, mana hujahnya, mana keterangannya dari Quran dan Sunnah. Itu yang Allah kehendaki. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya. Menegakkan sunnah ini harus ada perjuangan. Untuk melaksanakan amal sunnah ini memerlukan perjuangan. Kita harus berjuang dalam melaksanakan amal-amal sunnah supaya kita mendapatkan ganjaran dari Allah SWT dan sunnah ini tegak. Kemudian yang ketiga dari yang pertama ini yaitu mendakwahkan sunnah kepada kaum muslimin. Ini juga harus ada jihad, pengorbanan dakwah. Anda melihat sekarang ketika mulai orang melaksanakan sunnah atau dakwah sunnah, tuduhan banyak dari orang. Apakah tuduhannya Wahabi atau tuduhannya memecah belah umat atau yang lain tuduhan-tuduhan itu. Dan ini harus kita jihad. Dalam artian jihad tetap jangan berhenti kita melakukan amal saleh. Jangan berhenti kita melakukan sunnah. Terus menuntut ilmu tetap jalan, melakukan amal saleh tetap jalan, kemudian berdakwah tetap jalan. Enggak boleh berhenti. Dakwah tidak boleh berhenti. Meskipun banyak fitnah, banyak cobaan, banyak ujian, banyak tantangan, tidak boleh berhenti. Makanya yang keempat, kata Ibnu Qayyim, sabar. Sabar. Jihad melawan hawa nafsu untuk sabar. Antum lihat Rasulullah SAW dicaci maki, dicela, dikatakan pendusta, tukang sihir, orang gila, dikatakan orang gila, majnun. Dikatakan Rasulullah, Rasul tidak jawab, tidak jawab. Tidak dijawab Rasulullah. Dibiarkan. Dikatakan kepada mereka dengan perkataan yang sejahtera. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh itu mencela, mencaci maki, katakan dengan kalimat yang sejahtera. Dan kita disuruh apa? Sabar, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Mereka menuduh kita dengan tuduhan Wahabi atau yang lain, tuduhan-tuduhan yang lain. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan yang baik, dengan cara yang baik. Ini dakwah membutuhkan jihad, perjuangan. Harus sabar. Sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam kita mengamalkan. Sabar dalam kita mendakwakan. Juga sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, cacian, makian dan yang lainnya. Harus sabar. Dan kita tidak boleh berhenti dalam dakwah ini. Tidak boleh berhenti. Meskipun orang melarang atau menyekat dakwah kita, dakwah tetap harus jalan. Yang enggak di tempat ini, tempat lain masih banyak. Masih jutaan orang mau mendengarkan dakwah kita.
Itu harus kita ingat. Bahwa dakwah sunnah tetap akan diterima. Yang hak pasti akan muncul dan yang hak pasti akan menang. Idza ja'al haq wa zahaqal batil. Apabila datang kebenaran, yang batil akan musnah. Jangan berhenti dalam dakwah dan jangan tertipu dengan dunia. Jangan berhenti dalam dakwah dan jangan tertipu dengan dunia. Itu perhatikan. Kenapa bid'ah itu lebih besar daripada maksiat? Karena orang yang berbuat bid'ah, ia menambahkan aturan Allah atau ia kurangi. Biasanya bid'ah itu dia tambahkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan cara beribadah begini, ia tambah cara ibadah tersebut. Ia tambahkan. Berarti secara tidak langsung ia sejajarkan dirinya dengan Allah di dalam hukum. Karena Allah memberi hukum, ia tambahkan hukum tersebut. Sedangkan pelaku maksiat, kenapa ia di bawah dosa bid'ah? Karena pelaku maksiat itu adalah orang yang jatuh terhadap perintah dan larangan tersebut. Sesungguhnya orang yang merubah peraturan yang telah dibuat oleh sang raja jauh kurang ajarnya daripada seorang rakyat yang jatuh terhadap kesalahan tersebut. Itu logika di dalam masalah dunia. Bayangkan jika seandainya itu hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla yang jauh lebih mulia. Orang-orang yang merubah peraturan raja, dia begitu zalim, sangat tidak bisa diterima dan tidak dimaafkan. Berbeda dengan rakyat yang telah berusaha melakukan peraturan tersebut, akhirnya dia tergelincir. Itu mudah dimaafkan. Makanya bid'ah tidak dimaafkan sebagaimana dimaafkannya maksiat. Dan itu semua perbedaannya adalah dengan ilmu. Anda tidak jatuh kepada bid'ah ketika Anda berilmu tentang Al-Quran dan hadis.